Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketemu lagi ya dengan saya semester ini. Bentar. Kosong 24 siapa ya? Muhammad. Dua 5024 siapa ya? Muhammad Naufal, Pak. Naufal. Baik, kita mulai. Untuk semester ini saya ditugaskan untuk mengampu mata kuliah komunikasi data. Ya. Seperti biasa, untuk pertemuan awal selalu saya awali dengan kontrak kuliah ya. Tapi karena Anda sudah pernah ketemu saya yakin sudah tahu lah ya. Mungkin tidak perlu saya jelaskan terlalu detail. Materi saya bisa terlihat ya? Bisa, Pak, bisa. Kebalik nggak? Bisa, Pak. Enggak, Pak. Enggak ya? Oke. Baik. Untuk materi pertama, pengantar, saya awali dengan penjelasan mengenai garis besar materi. Ya. Untuk teknik digital ini, yang pertama sebagai materi pengantar, kita akan berbicara komunikasi secara umum, ya. Kemudian nanti dilanjutkan lebih fokus kepada inti dari komunikasi data, yaitu terjadinya proses transmisi. Nah, itu sampai pertemuan keempat, itu masih membahas tentang transmisi data, kemudian dilanjutkan dengan data encoding atau pengkodean data. Ya, baru kemudian teknik komunikasi datanya, kemudian ada aspek-aspek lain yang terjadi ketika proses transmisi itu ada ya. Yang pertama tentang deteksi error dan koreksinya ya, atau error control, kemudian data link control, kemudian proses switching, dan berikutnya kita berbicara mengenai protokol-protokol jaringan. Dari mulai yang paling standar yaitu OSI, kemudian contoh-contoh protokol lain atau sebenarnya ke arah topologi jaringan. Ya, berikutnya dari sisi keamanan komunikasi data, dan yang terakhir contoh implementasi paling sederhana yaitu LAN. Ya. Baik, kemudian untuk referensi utama saya pakai referensinya William Stelling. Ya. Kalau buku aslinya ini Data and Computer Communication, kalau saya punya buku terjemahannya, ya, saya kira nggak masalah referensi apapun. Kebanyakan referensi yang pernah saya baca itu merujuknya adalah ke referensi ini, buku ini, William Stelling ini. Ya, jadi nggak masalah. Oke, kemudian untuk kontrak kuliah saya kira sudah hafal banget komponen penilaian yang saya
pakai ya seperti ini. Saya kira ini standar dari kampus juga. Tapi tambahannya untuk semester ini kemungkinan juga apabila dirasa perlu, maka nanti ada komponen tambahan yaitu nilai harian. Ya, jadi misalkan kondisinya nilainya kebetulan misalkan sebagian besar kurang memuaskan, maka ada satu spare nilai yaitu nilai harian, ya, yang mana nilai harian itu lebih kepada aktivitas Anda ketika atau selama proses perkuliahan. Ya, misalkan ada kuis, ya, ada diskusi, tanya jawab, Anda aktif dan sebagainya. Ya, oke, kalau aturan lain, saya kira 4 komponen ini sama. Ya, nggak perlu saya ulang ya. Jadi yang warna kuning ini intinya hati-hati di sini sifatnya wajib ya. Sifatnya wajib yang warna kuning, ada nilai minimalnya, ada apa? Proporsi minimalnya, misalkan presensi ini aturannya 70% gitu ya. UTS UAS ya berarti wajib ikut. Kalau tidak, maka ya itu sebagai indikator untuk muncul atau tidaknya nilai akhir. Itu ya yang kuning ini. Oke. Lanjut. Nah, kita langsung ke diskusi dulu aja. Karena waktunya kalau ekstensi ini hanya 1 jam nih, saya harus agak cepat jelasinnya. Meskipun SKS-nya 3, tapi di jadwal hanya diberikan 1 jam. Ya, saya nggak tahu Anda senang apa enggak kalau seperti itu. Ya, pasti dari sisi materi kemungkinan besar akan sulit untuk bisa semaksimal yang reguler pagi. Nah, reguler pagi itu bisa sampai 2 atau 2,5 jam, kalau ini hanya dibatasi 1 jam. Nah, oke, biar cepat, saya ingin Anda aktif, silahkan dijawab, kita diskusi santai saja, apa yang Anda ketahui ya, tentang pertanyaan-pertanyaan ini, dengan bahasa Anda saja. Jadi kalau bisa, nggak usah searching lah. Yo, silahkan. Saya tunggu sambil saya ngecek kehadiran ya. Yang bisa silahkan jawab. Oh iya, saya lupa menyampaikan ya. Jadi untuk aturan semester ini, setiap proses perkuliahan itu harus direkod, ya, harus direkam sebagai laporan baik secara internal maupun eksternal. Jadi saya minta tolong kerjasamanya video untuk bisa dihidupkan. Ya, silakan videonya dihidupkan dulu. Terima kasih Mbak Nani, yang lain, Mas Husni, thank you. Ya, nah kan saya bisa lihat wajah-wajahnya. Saya semester kemarin ngampu Anda, tapi saya tidak tahu wajah-wajahnya. Oke, thank you atas kerjasamanya. Nah, kembali ke pre-studi kuesioner. Ya, jadi ini hanya semacam diskusi untuk saya bisa menjajaki kira-kira pemahaman dasar Anda sebelum menempuh mata kuliah ini seperti apa. Ya. Idealnya kan mahasiswa itu sebelum mulai perkuliahan sudah mencari dulu, gitu ya, mencari tahu dulu apa sih komunikasi data itu, gitu ya. Silakan, nomor 1. Nomor 1 ya, Pak. Ya, Mas Alan, silakan. Izin menjawab. Menurut saya, komunikasi itu suatu
penyampaian dari Mhm. individu ke individu lain Mhm. atau kelompok satu dengan kelompok lainnya. Penyampaian apa ini? Penyampaian suatu informasi. Penyampaian informasi. Oke. Penyampaian suatu informasi dari individu satu ke individu yang lain atau dari kelompok yang satu ke kelompok yang lain, gitu ya. Iya, Pak. Ada yang lain yang mau menambahkan atau mengkoreksi atau apapun, silahkan. Alan Eka, terima kasih. Yang lain silahkan, ayo. Puas semua dengan jawaban Mas Alan? Sepakat semua? Sepakat, Pak. Sepakat. Coba diulangi kalau sepakat, Mas Ahmad Muzaki. Jawabannya Mas Alan mau apa, ayo. Menurut Mas Alan, komunikasi adalah penyampaian informasi yang diberikan antara individu ke individu ataupun kelompok antar kelompok. Oke. Yang lain? Cukup? Ya. Ya, secara garis besar ya bisa saya pahami. Ya, terima kasih. Tapi mungkin kemudian menjadi pertanyaan, memang secara umum yang namanya komunikasi itu ya antar manusia gitu ya. Tetapi kalau dalam pengertian saat ini manusia itu hanya mungkin sebagai sumber dan tujuan. Tetapi bisa saja melewati perangkat tertentu. Jadi tidak harus langsung antar satu individu ke individu yang lain. Jadi bisa berupa perangkat ke perangkat yang lain. Ya, atau sebut saja dari satu titik ke titik yang lain atau dari satu pihak ke pihak yang lain gitu ya. Kemudian esensi lainnya yang paling penting adalah tadi ada penyampaian. Ya. Mungkin bisa lebih diperjelas bahwa yang dimaksud penyampaian itu berarti terjadinya proses pertukaran bisa informasi atau apapun itu ya. Umumnya yang namanya komunikasi ya informasi atau kalau dalam konteks yang lebih sempit data gitu ya, sesuai judul mata kuliah kita komunikasi data. Ya, nah dalam proses pertukaran itu berarti ada yang mengirim dan ada yang menerima. Nah, itu yang justru penting. Jadi ada sisi yang mengirim dan ada sisi yang menerima. Oke, itu komunikasi. Nah, kalau data informasi saya kira sering kali kita bahas semester kemarin mata kuliah apa ya? Aljabar. Oh, aljabar ya. Oke, data itu apa data? Izin jawab, Mak, boleh. Siap, silakan. Mas Ahmad Muzaki. Dulu, Pak. Ya, Mas Zaki dulu, Pak. Ya. Kenapa, Mas Brian? Ya, Mas Zaki dulu. Mas Brian ngalah. Data bisa diartikan itu sebuah keterangan yang bisa memberikan informasi yang kita dapatkan dari sebuah pengamatan atau hasil observasi. Seperti itu, Pak. Oke. Data itu apa tadi? Sebuah kumpulan informasi seperti itu, Pak. kumpulan yang informasi yang pengamatan diambil. atau observasi. Oke. Bisa berupa kalimat, nominal, ataupun yang lain. Oke. Mas Brian, silahkan. Tuh, hilang, Mas Brian. Brian Adams. Sama, Pak. Sama. Oh, sama. Kok bisa sama gitu ya toh? Kumpulan informasi. Data itu kumpulan informasi. Oke. Ada yang lain? Ini menarik ini. Jadi pertanyaan menarik ini. Menurut Anda data dulu apa informasi dulu sih?
Data dulu Pak, kalau nggak salah. Data dulu. Kalau jawabannya Kita dulu. Mas Muzaki sama Mas Brian kan tadi data itu kumpulan informasi. Berarti kalau yang saya tangkap berarti informasi itu lebih kecil dari data gitu. Ayo duluan. Data Jadi lebih besar, Pak. Data lebih besar. Lah iya berarti informasi lebih kecil. bisa Data jadi itu keduanya. hasil dari report. Apa yang hasil dari report apa? Ya misalkan apa ya? Kayak saya itu di pabrik itu mengambil report dari lapangan. Ya tadi ya dari hasil observasi atau apa itu tadi ya. Sama. Oke. Yang lain? Mas Amirun? Aimar? Dewa sama. Oh Aisyah mau jawab habis ini ya Aisyah ya. Iya Pak, tadi saya berundi sama teman, itu Hah? lebih ke informasi dulu Pak. Jadi kita dapetin data-data dulu, baru kemudian jadi informasi, suatu informasi ke yang bermanfaat ke masyarakat gitu atau Berarti ke kebalikannya umum. ya, kebalikannya Mas Muzaki sama Mas Brian ya. Mas Brian Ya, kan tadi data itu kumpulan informasi. Kalau menurut Aisyah, informasi itu justru berasal dari data gitu ya. Oke, Mas Aimar barangkali mau menambahkan. Udah puas sih Pak sama jawabannya. Sudah puas. Iya. Nah, yang menarik itu ya antara data dengan informasi gitu ya. Eh, mungkin kalau saya boleh jelaskan secara sederhana ya. Kalau dalam konteks data dan informasi itu saya ingat ada yang namanya siklus informasi. Ya, bahwa informasi itu dihasilkan dari sebuah siklus gitu ya, atau berasal dari sebuah siklus. Jadi informasi itu dihasilkan dari proses penangkapan data. Ya. Jadi data itu kalau dipahami secara sederhana itu ya fakta atau kondisi real pada saat tertentu. Ya. Tadi disinggung oleh Mbak Aisyah, kalau informasi itu sudah memberi manfaat, tapi kalau data itu ketika kita menerima data sebagai sebuah sebuah entity saja ya, maka dia belum memberi arti apapun gitu. Ya, jadi ini sekaligus menjawab nomor 2 dan nomor 3. Kalau informasi itu tadi data yang sudah diolah dengan cara sedemikian rupa ya, sehingga menjadi sesuatu yang kemudian ditangkap dan memberi arti atau manfaat bagi yang menerima. Gitu ya. Jadi kalau ilustrasi sederhananya gini. Saya punya data nih. Data ada angka-angka nih. Ada 18.25.001, 18.25.003, 18.25.050 dan seterusnya. Ketika kita menerima itu sebagai satuan gitu ya. 18.025.001. Maka mungkin ketika yang bagi si penerima itu belum bisa memberi arti apa-apa, belum memberi manfaat apa-apa. Bisa jadi persepsinya berbeda-beda kalau yang menerima banyak. Ada yang kalau mahasiswa STIMIK mungkin tahu, oh itu NIM mahasiswa STIMIK tuh. Tapi kalau yang lain kan belum tentu gitu ya. Ada yang mungkin menganggapnya ini mungkin kode pos atau ini mungkin nomor KTP. Atau mungkin yang nakal-nakal, oh ini nomor yang keluar tadi malam, bisa jadi kan gitu kan. Ya. Jadi bisa atau belum memberi manfaat. Tapi ketika data itu diolah gitu ya. Ada NIM, ada angka-angka tadi, kemudian ada namanya ya. Namanya Ahmad Muzaki, tempat lahir Tegal, tanggal sekian. Nah,
ketika itu diolah sedemikian rupa, Anda sudah belajar database misalkan ya, sudah belajar tentang relational database management system ya, SQL dan sebagainya. Nah, itu salah satu cara atau salah satu teknik untuk mengolah data ya, mengelola data ya, sehingga kemudian nanti ketika disajikan itu akan menjadi sebuah bentuk informasi. Ini loh NIM 1825003 itu adalah NIM dari seseorang yang namanya Ahmad Muzaki yang tanggal lahirnya tempat lahirnya di Tegal dan seterusnya. Ya, itu bedanya aja sih dari sisi skop dan manfaatnya berbeda. Tapi di dalam siklus informasi itu juga dikatakan bahwa data itu bisa dihasilkan dari informasi. Jadi data baru itu bisa dihasilkan juga dari informasi. Jadi bicara data dan informasi itu ya hampir kalau kita analogikan mirip-mirip dengan telur dengan ayam gitulah. Mana yang lebih dulu? Kalau secara definisi jelas data itu skopnya lebih kecil. Informasi itu kumpulan data. Ya. Oke, kira-kira seperti itu. Nomor 4. Atau ada yang mau menambahkan lagi yang nomor 2 dan nomor 3? Kalau nggak ada, langsung ke nomor 4. Apa contoh implementasi dari komunikasi data? Chattingan itu termasuk komunikasi data bukan, Pak? Apa itu? Chattingan atau email gitu, Pak. Chattingan, email. Oke. Internet. Oke, nah itu ya. Jadi ada bulan tadi contohnya sih, Pak. Ya. Ada Karena lagi? ada alamat. Ya. Oke, internet. Ya. Internet kan kalau chatting, kalau apa itu kan bentuk pemanfaatannya ya, tapi komunikasi data realnya itu adalah teknologi internet. Internet itu kan jaringan global gitu ya. Ya. World Wide Web. Oke. World Wide Web. Itu kalau dulu pernah nonton kuis itu diterjemahkan jaringan jagat jembar gitu ya, JJJ. Ya. Nah, itu contoh satu implementasi komunikasi data. Yang lebih sempit lagi apa? Kalau di dalam perbankan sih, Pak. TV, Pak. TV itu ya bisa ya, jadi dari stasiun pemancar dipancarkan ke penerima ya, relay apa namanya? Yang tinggi besar apa namanya? Tower ya, tower pemancar kemudian diterima, kemudian ditransmisikan ke pesawat TV yang memiliki alat untuk menerima data dari pemancar tadi. Oke, terus apa lagi? Perbankan sih, Pak. Perbankan. Perbank, yang bank itu yang m-banking. Ya, itu kan salah satu bentuk implementasinya ya, tapi kan teknologinya bentuk komunikasinya kan memanfaatkan internet tadi kan ya, Mas. Namanya m-banking ya. Oke. Apa lagi? Ya, kalau dulu mungkin jaringan belum sedahsyat sekarang ya. Dulu ketika mau berkomunikasi misalkan antar terminal komputer nih lah ya. Dulu ada istilah peer to peer ya, satu titik ke titik yang lain dihubungkan dengan kabel RJ45 dan sebagainya ya. Sehingga saya bisa melakukan hal yang juga bisa dilakukan oleh orang lain di sisi yang lain, bertupir kemudian. Pak, izin masuk, Pak. Masuk ke? Mau ngomong. Oh ya, silakan. Ini saya boleh izin keluar kelas, Pak. Soalnya kuotanya hampir habis, jadi mungkin nanti tiba-tiba keluar sendiri, Pak. Oke, ya udah kalau udah habis ya udah, tapi maksimalkan dulu ya. Siapa Dodi? Ini yang ngomong siapa? Dodi ya? Dodi Setiawan ya? Ya. Tinggal 20 MB, Pak. Oh, ya.
25 menit lagi kok, sebentar lagi. Ya. Kemudian ada yang namanya LAN tadi ya. LAN itu apa kepanjangannya? Local Area Network. Oke, Mbak Nani, thank you. Lebih luas lagi di atasnya WAN. WAN. WAN itu Man. apa? MAN dulu apa WAN dulu? Man dulu baru WAN. Oh iya, yang deket MAN sih ya, deketnya Stimik ya. MAN apa kepanjangannya? Apa, Nani? MAN apa kepanjangannya? Lupa, Pak. Oh, lupa, Pak. MAN itu Metropolitan Area Network. Kalau WAN? WIT. Bacanya gimana? Wide mungkin, Pak. Wide. Ya. Kalau WIT itu dengan. Kalau wide yang bacanya ya harus hati-hati ya. Kalau wide bisa putih, bisa. Kalau yang dimaksud di sini wide, W-I-D-E ya. Wide. Ya, jadi yang lebih luas lagi. Oke. Terima kasih atas diskusinya. Ya. Kayaknya sudah pinter-pinter ini. Pak, Ya, kalau input-output device komputer itu termasuk implementasi komunikasi data bukan, Pak? I/O device itu ya salah satu perangkatnya ya, perangkat pendukung ya. Misalkan yang tadi saya sebut ya, ada pengirim, ada penerima. Dalam konteks yang ditanyakan I/O device misalkan sebuah perangkat komputer ya atau laptop ya. Maka inputnya apa misalkan? Misalkan saya pakai Word misalkan ya. Maka perangkat inputnya adalah keyboard gitu ya. Keyboard atau mouse. Nah, ketika keyboard itu atau kita tekan salah satu tombol ketika kita ngetik ya, maka apa yang kita ketikkan itu kemudian kan harus diproses oleh komputer untuk tampil di layar monitor gitu kan ya. Maka monitor itu sebagai outputnya. Jadi sumbernya adalah keyboard, tujuannya adalah monitor. Nah, untuk bisa melakukan seperti itu gimana? Ya, di perangkat komputer ada prosesor yang akan memproses itu. Ya, prosesnya bagaimana? Apakah kalau kita ketikkan misalkan namanya Ahmad, misalkan ya, saya ketikkan AHMAD, apakah prosesor mengolahnya juga seperti itu? Kan tidak. Ya, ini adalah perangkat digital, maka apapun yang diproses itu adalah menggunakan bahasa mesin atau menggunakan bit, binary digit. Ya. Setiap tombol yang ada di keyboard itu memiliki representasi bit yang berbeda-beda. Ya. Misalkan antara huruf A dengan huruf B, huruf besar dengan huruf kecil itu sudah berbeda-beda representasinya. Ya, kalau Anda pengen tahu mungkin nanti di pembahasan berikutnya ada ya. Standar yang dipakai itu namanya, kalau sekarang yang dipakai adalah ASCII, American Standard Code for Information Interchange gitu ya. Nah, itu setiap tombol keyboard atau setiap kode yang kita masukkan ke dalam perangkat komputer itu memiliki representasi masing-masing, representasi biner. Misalkan yang mungkin saya nggak salah ingat, huruf A besar itu dia kalau dikodekan menjadi bentuk heksa itu adalah 41 heksa. Ya, kalau dikodekan menjadi bentuk biner itu menjadi 4 itu berarti 100 gitu ya. 1 itu 0001. Maka huruf A besar itu ketika diproses oleh komputer dia dikenal dengan bentuk bit tadi 1000001. Misalkan seperti itu. Ya, diolah oleh prosesor dan kemudian dikirimkan melalui bus, kemudian masuk ke perangkat output monitor dan seterusnya. Kira-kira gambaran sederhananya gitu, Mas.
Ya, jadi IO device itu ya perangkat yang bagian dari komunikasi data juga. Ada lagi? Kalau tidak, saya langsung ke materi pengantar ya. Oke, sebentar. Ya. Baik. Oke, ini sebagai awal ya. Jadi kalau kita flashback ke belakang ya, maka era manusia ya itu mulai memiliki peradaban, itu dimulai dari era pertanian, kemudian masuk ke industri. Nah, sekarang kita berada pada era informasi ya. Kalau dulu orang tidak kenal apa itu informasi gitu ya. Nah, mulai muncul itu sejak munculnya perangkat-perangkat komunikasi ya, ditandai dengan revolusi industri ya, perang dunia kedua. Nah, itu baru kita masuk ke era informasi. Ini kejadian-kejadian paling penting yang terjadi pada masing-masing era ya. Oke. Needs of information, pentingnya informasi ya. Ini kalau nggak jelas, ini gambar orang lagi mengoperasikan komputer ya. Ini sedang mengolah informasi ya. Nah, yang terkini mungkin kita tahu ya, tadi yang sudah disinggung, antara lain implementasinya adalah internet ya. Semua yang ada depannya ya, email, e-learning, e-government, e-library, itu pasti konotasinya adalah menggunakan teknologi internet. Termasuk M tadi ya, M banking, terus M apa lagi? Ya. Nah, itu informasi-informasi yang saat ini menjadi sebuah hal yang apa ya? Ya, yang bisa dibilang kita semua butuh dan kita semua bisa mengaksesnya dengan mudah. Ya, kalau zaman saya kuliah dulu mau ngakses materi saja harus ke warnet. Kalau sekarang udah pakai gadget, pakai smartphone masing-masing udah gampang ya. Ujian nggak usah bingung, bawa HP beres. Ya kan, materinya di situ semua. Nah, ini penjelasannya. All over the world are becoming increasingly on the rapid exchange of information to improve quality of life and to safeguard industrial competitive. Ini buku pegangan Universitas Twentes. Bisa ya, bisa mengerti maksudnya ya. Oke, saya kira secara umum artinya ya kira-kira seluruh bagian di dunia ini gitu ya, all over the world are becoming increasingly on the rapid exchange of information ya, menjadi kebutuhan yang terus berkembang dalam hal exchange of information ya, pertukaran informasi. Jadi semakin membutuhkan yang namanya pertukaran informasi, yang tujuannya adalah to improve quality of life, untuk meningkatkan kualitas hidup ya, dan safeguard industrial competitive, dan untuk bisa bertahan dalam kompetisi industri. Kira-kira seperti itu ya. Nah, di sini yang menarik adalah kualitas hidup ya. Jadi sekarang bicara informasi itu tidak lagi
bicara tidak hanya kebutuhan perusahaan ya atau institusi atau apa. Setiap individu sekarang bisa dibilang ya tadi ya, bahwa informasi itu menjadi kebutuhan yang tidak terhindarkan ya. Dalam aspek sekecil mungkin itu terjadi proses pertukaran informasi itu menjadi suatu hal yang biasa kalau saat ini. Ya, kita kuliah seperti ini contoh implementasi dari komunikasi data, kita pakai internet. Ya, terjadi pertukaran informasi. Kita bisa telekonferensi dengan mudah. Ya, yang penting punya kuota dan tidak habis. Nah, misalkan seperti itu ya. Nah, ini pentingnya informasi saat ini ya. Entah ke depan ada era apalagi nggak tahu ya. Saat ini eranya sedang era informasi. Ya. Mungkin ke depan era yang mungkin diperkirakan menjadi suatu hal yang mungkin bisa berubah. Metaverse, Pak. Apa? Metaverse. Apa itu metaverse? Ya, kayak peningkatan itu juga sih, jaringan, Pak, komunikasi juga. Oke, ya. Kalau saya justru yang mungkin bisa menjadi era peradaban baru itu nanti mungkin artificial intelligence. Nah, jadi Iya, Pak. iya. Sekarang sudah banyak kan teknologi-teknologi embrio yang mengarah ke sana ya. Kemarin nonton terakhir itu di Indonesia sudah mulai dikembangkan apa itu virtual. Jadi tidak, kalau sekarang kan kita pakai, misalkan saya telepon Anda itu kan pakai video call gitu ya. Nah, suatu saat kita bisa seolah-olah menggunakan perangkat tertentu seolah-olah kita bertemu secara virtual gitu ya, ngobrol bareng. Ya itu metaverse, ya, Pak. Metaverse tadi ya. Nah, bisa ngerasain berarti ya, Pak. Ya. Itu mungkin berkembangnya nanti ke arah sana. Nanti mobil bisa jalan sendiri tanpa driver misalkan. Itu sudah ada sekarang. Ya. Mungkin berubahnya ke arah sana. Dan apakah kita bisa menghindar dari itu atau bisa tidak menerima itu misalkan ya tergantung gitu ya. Kalau kita tentu mau tidak mau memang kita harus ikut di dalamnya gitu ya. Entah hanya sekedar sebagai pemakai tapi ya memang kita dituntut ke sana. Ya, oke, itu needs of information. How to get and share information ya. Nah, ini yang tadi pertanyaan pertama gitu ya. Nah, jadi mengirimkan pesan dari satu orang ke orang yang lain ini atau satu sisi atau satu perangkat ke perangkat yang lain ini prosesnya adalah adanya get and share ya. Bagaimana kita mengirimkan dan ada yang menerima ya. Nah, ini perkembangannya seperti ini. Kalau dulu saya mau ngirim informasi ya tahun 90-an mungkin di Indonesia masih sangat jarang sekali ya. Jadi pakainya masih pakai surat ya. Anak kuliah kalau kos itu paling seneng kalau nerima wesel misalkan. Ya. Terus berkembang ada sempat muncul namanya pager. Ada yang ngalami pager? Enggak, Pak. Pager itu perangkat yang hanya bisa digunakan kalau sekarang seperti SMS gitu ya. Jadi hanya berkirim pesan toh. Itu pager. Kemudian mulai muncul HP. Ya, nah ini contoh ilustrasinya pakai surat. Kemudian di sini ini sudah agak canggih ya. Pakai telekonferensi, ada yang pakai telepon. Nah, sekarang eranya era yang seperti ini. Menggunakan memanfaatkan jaringan secara global, jaringan elektronik. Ya.
eh, apa karakteristik atau apa ya perkembangannya ya mungkin kalau ada taunya sekarang ya era yang sangat mudah sekali gitu ya. Ya, HP-nya bagus-bagus. Ya, HP ini dosennya kalah misalnya. Ya. Saya dulu cerita pengalaman ya, itu pertama punya HP sekitar baru bisa beli HP itu tahun sekitar akhir 99 atau 2000-an itu ya. Baru bisa beli HP. HP apa ya waktu itu ya? Saya lupa mereknya. Tipenya yang Apple A50. Apa ya itu ya? Siemens. Ya, Siemens. Ya, Siemens. Kecil HP-nya ya, layarnya pokoknya elek kayak gitu ya. Itu harganya sama dengan HP yang sekarang waktu itu ya. 1,7 lebih. Ya. SIM-nya kalau sekarang 5.000 aja udah dapat nomor ya. Mbah tri apa-apa gitu ya. 5.000 udah dapat. Kalau dulu satu chip SIM itu harganya hampir 200.000. Saya pertama kali pakai Telkomsel itu 190-an. Ya, kalau sekarang serba mudah, serba murah, ya, serba gampang ya. Oke, itu how to get. Nah, ini ilustrasi saat ini ya, electronic data interchange. Ya, ini contoh ilustrasi network jaringan ya, global kan ya. Yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi secara elektronik untuk kebutuhan bisnis, hiburan, pendidikan, yang cewek misalkan shopping dan sebagainya ya. Oke, ini gambaran bahwa setiap perangkat ya yang ada saat ini entah di rumah, entah di mobil, entah di manapun ya, itu hampir bisa atau sudah mengarah ke atau pemanfaatan komunikasi data seperti ini. Nah, yang menjadi gambar penting di sini ini ya. Ya, ini misalkan antara rumah dengan mana ya? Dengan satu rumah dengan rumah yang lain atau satu gedung dengan gedung yang lain ya. Ini memanfaatkan teknologi atau media wire ya, kabel. Nah, di sisi lain ada yang memanfaatkan yang tanpa kabel, wireless. Ya, ada satelit. Apalagi sekarang ya. Ya hampir semua mungkin ya kombinasi antara wireless dan wire. Oke, ini ilustrasi. Nah, kemudian waktunya tinggal 7 menit. Nanti saya ambil yang penting-penting saja ya. Komunikasi data. Nah, ini tadi yang saya sebut ya. Intisari atau hal paling penting dari komunikasi data itu adalah proses transmisi data elektronik. Ya, transmisi itu berarti pengiriman tadi ya, penyampaian. Ada yang mengirim, ada yang menerima. Oke. Nah, kumpulan dari jaringan komunikasi data, pihak atau orang yang mengirim dan menerima tadi kan ya, yang di awal saya singgung, ya memang pada dasarnya ya yang berkomunikasi itu manusia ya. Tapi sekarang kan melalui perangkat-perangkat gitu ya. Jadi tidak ngomong secara langsung, tetapi menggunakan perangkat. Jadi ada pihak pengirim, ada pihak penerima, serta mengelola dan mengendalikan jaringan. Jadi ada administratornya, ya, medianya, ya, dan sebagainya. Itu yang kemudian membentuk sistem komunikasi data. Ya. Maka elemen dari sistem komunikasi data itu kalau dirinci seperti ini, secara garis besar ya. Jadi ada source, sumber, ya, kemudian transmitter,
kemudian transmission system, receiver, dan destination. Karena kita berbicaranya konteks komunikasi data komputer, maka ini elemen-elemen yang di sini ya arahnya ke sana. Ya. Source itu sumbernya, itu alat yang membangkitkan data sehingga dapat ditransmisikan, misalkan PC, nah, komputer, laptop, atau gadget kita ya, itu source-nya. Nah, ilustrasinya ketika saya mau ngirim WA ke seseorang misalkan ya, ke Mas Aymar, maka pesawat atau smartphone saya gitu ya, itu sebagai sumber. Nah, untuk bisa menyampaikan pesan ke Mas Aymar, maka harus ada transmitter, perangkat pengirimnya. Ya. Perangkat pengirimnya itu yang nanti akan merubah data yang akan kita kirimkan, ya, supaya bisa masuk ke jalur transmisi yang ada, ke media transmisi yang ada. Ya, saya kirim WA, maka karena saya misalkan pakai Indosat, ya saya data yang saya kirimkan itu nanti akan dikirim melalui media transmisi yang ada. Ya, wireless misalkan. Nah, bagaimana supaya data yang dikirimkan dari sumber tadi bisa terkirim melalui jalur transmisi yang ada, maka butuh proses di situ. Ya. Contohnya di sini perangkatnya adalah modem. Modem itu apa? Kepanjangannya? Ada yang tahu? Apa, Pak? Modem. Modem ada yang tahu kah? Aswa? Aswa, tolong bentar, Pak. Tolong cuplekin. Itunya yang ditarik. Listriknya yang ditarik ke sini. Dispol. Ditarik dikit. Ditarik dikit bisa. Halo? Saya lanjutkan. Modem apa? Ada yang tahu? Halo? Modem kepanjangannya apa? Modulator demulator, Pak. Modulator demodulator gitu ya. Fungsinya apa itu? Jadi modem itu modulator demodulator. Dia fungsinya adalah mengubah ya dari bentuk suatu bentuk data ya, menjadi suatu bentuk yang nanti bisa dibawa oleh sinyal pembawa melalui media transmisi yang dipakai. Ya. Jadi misalkan datanya analog, datanya digital ya berarti ya. Digital misalkan dari komputer kan ya, data digital. Kita pakai LAN misalkan, LAN. Ya, pakai LAN, pakai media wire. Nah, itu kan menggunakan transmisi analog gitu. Tuh, sebentar. Oke, nambah dikit ya, bentar ya. Jadi ilustrasinya itu masuk ke media transmisi yang misalkan dia
menggunakan teknologi analog, wire misalkan, saya pakai kabel STP atau kabel koaksial misalkan. Nah, maka data yang bentuk digital tadi, kalau mau bisa melewati jalur yang analog tadi, dia harus diubah supaya bisa dibawa oleh sinyal analog. Nah, itu fungsi modem, modulator, ya, kemudian mengembalikan lagi. Jadi modulatornya itu merubah bentuk data asli menjadi bentuk yang bisa dibawa, ya, kemudian melalui media transmisi, ya, the transmission system, berupa jalur transmisi tunggal maupun kompleks, ya. Nah, kemudian diterima oleh receiver. Ya, receivernya ya fungsinya sama kebalikannya transmitter tadi. Kalau tadi data sudah melewati jalur transmisi misalkan kan berubah menjadi analog gitu ya. Karena yang menerima juga komputer itu bekerja secara digital, maka kan harus dikembalikan lagi menjadi bentuk asalnya. Menjadi bentuk digital. Nah, maka demodulation, ya, diubah lagi menjadi bentuk aslinya. Sehingga kemudian bisa dibaca atau diterima oleh destination-nya, tujuannya. Ya, saya bisa dibaca oleh Mas Aymar atau chatting saya bisa dibaca oleh Mas Aymar, misalkan seperti itu. Ya, itu ilustrasi sederhana. Nah, ini gambarannya. Jadi ada 3 sistem sumber atau source system, itu terdiri dari komponen pertama dan kedua tadi ya, sumber dan transmitter, kemudian masuk ke sistem transmisi, kemudian keluar ke sistem tujuan. Sistem tujuannya itu adalah receiver dan destination tadi. Ini ilustrasi yang saya gambarkan tadi ya. Perangkat komputer mau mengirimkan pesan ke perangkat komputer yang lain karena melewati jalur wire misalkan ya, yang membawa sinyal analog, maka dia harus diubah dulu menjadi bentuk analog supaya bisa dibawa di sini. Ya. Nah, masuk ke receiver, ini fungsinya adalah untuk merubah atau mengembalikan bentuk analog tadi menjadi bentuk aslinya, yaitu digital, sehingga bisa diterima oleh komputer di sisi yang lain. Nanti dibaca saja. Nah, harapannya seperti ini ya. Requirement atau persyaratan jaringan komunikasi data itu ya dari sisi performa, ya, ukurannya adalah response time. Oke. Response time ini bisa dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Yang pertama kalau kita bicaranya di kita ya, vendor atau operator itu juga berpengaruh ya. Kualitas jaringannya itu juga berpengaruh. Misalkan antara Telkomsel dengan Indosat atau XL atau apa ya, itu akan menjadi salah satu faktor juga. Jumlah pemakai jelas ya. Contoh misalkan yang sering Anda hadapi ya, ketika mau ngakses SIA-card ya, SIA-nya Stimik. Oke, kalau pas lagi ngakses semua, lagi ngisi KRS semua ya tentu dia performanya akan sedikit atau akan menjadi menurun ketika dibandingkan saya bukanya jam 3 pagi itu pasti sepi. Oke, kemudian kecepatan transmisi tadi ya, tergantung vendornya juga, tergantung jalur transmisi yang dipakai, medianya ya, jenis media transmisi dan sebagainya. Oke, konsistensi itu ya berarti minim gangguan gitu ya. Artinya data yang dikirim atau data yang diterima itu ya harusnya sama dengan data yang dikirim. Ya. Tadi misalkan ada yang menyontohkan televisi, siaran televisi ya. Nah, itu ketika misalkan kita ambil contoh saja yang sekarang sedang digalakan ya, transformasi dari siaran analog ke digital misalkan. Kenapa harus ada seperti itu ya, karena memang secara karakteristik ya,
bentuk digital itu lebih stabil dibandingkan bentuk analog. Artinya lebih kuat terhadap noise atau gangguan. Gambarnya lebih bagus, ya suaranya lebih jernih dan seterusnya. Reliability, keandalan ya samalah seperti itulah. Ya, keamanan, security ini juga harus menjadi satu isu yang penting dalam komunikasi data. Ya, ketika kita mengakses internet, nggak ada nanti membuat program pakai atau yang berbasis web, ya maka harus memperhatikan ini. Jangan sampai kejadian yang sempat ramai itu ya, ternyata data identitas kita sudah dimiliki oleh pihak tertentu misalnya, yaitu karena perhitungan keamanan yang kurang. Ya. Oke, ini sejarah, nanti silakan dibaca. Nah, fakta yang sekarang menjadi fenomena yang tidak terhindarkan itu adalah bahwa jaringan komunikasi itu saat ini sudah mensupport komunikasi multimedia. Ya, multimedia itu gabungan dari berbagai aspek, teks, gambar, suara, ya, perpaduan antara video, audio, dan teks. Oke. Terus ada banyak aplikasi yang dapat dinikmati, ya, telekonferensi yang kita lakukan sekarang, telecommuting, email, ya, IEE yang lain, www tadi ya, dan seterusnya. Apa yang dimaksud komunikasi data? Jadi kira-kira ya secara sederhana seperti itu ya. Nah, ini secara textbook, nanti silakan dibaca. Ini hampir sama seperti tadi ya. Jadi perangkat input atau sumbernya ya, misalkan ini M itu adalah message ya, pesan, maka dia akan diubah menjadi bentuk yang bisa dibawa oleh sinyal pembawa ST ya. Dia diubah dulu, masuk, kemudian menjadi bentuk yang bisa dibawa, nah masuk ke receiver ya, kemudian diubah lagi menjadi bentuk yang sama seperti aslinya. M ini M aksen. Agar dapat dikirimkan, informasi direpresentasikan dalam sinyal yang berubah secara waktu. Ya, ini penjelasan gambar tadi. Nah, ini perubahan dari bentuk data menjadi suatu bentuk yang bisa dibawa oleh sinyal pembawa, ya, sinyal transmisi. Ini melalui proses. Misalkan di sini dicontohkan proses modulasi PSK, FSK. Jangan berpikir yang enggak ya, PSK itu di sini fase shift keying. Kepanjangannya itu fase shift keying. Ada frekuensi shift keying. Ini nanti akan ada di materi data encoding. Jadi data asli diubah menjadi bentuk yang bisa dibawa. Ya. Oke. Tadi ya. Nah, maka komunikasi data itu maka kita berbicara pada 3 poin penting ini. Data, sinyal, dan proses transmisinya. Ya. Ini jenis data analog, data digital, nanti akan kita bahas sendiri. Sinyal, karena bentuk data ada 2, maka bentuk sinyalnya juga ada 2, analog dan sinyal digital. Ini ilustrasinya, sinyal analog, ini ilustrasi dari sinyal digital. Dari gambarnya sudah kelihatan berbeda gitu ya, karakteristiknya juga nanti akan berbeda. Nah, ketika yang terjadi adalah sinyal data analog dibawa oleh sinyal analog, data digital dibawa oleh digital, data analog dibawa oleh sinyal digital, dan seterusnya, itu nanti akan menghasilkan 2 bentuk transmisi, proses transmisinya, transmisi analog dan transmisi digital. Ketika transmisi itu memanfaatkan media analog, maka disebut transmisi analog,
Dan transmisi yang memanfaatkan media digital itu disebut transmisi digital. Oke. Ini faktor lain ya. Untuk merancang komunikasi data ya tentunya kita harus memperhatikan aspek ekonomik dan aspek teknik. Biaya yang kita keluarkan ya, dan teknologi yang tentunya mendukung tadi ya, performa, kehandalan dan sebagainya. Oke, ini penjelasan lebih detailnya tadi sudah kita singgung ya, lokasi ya. Mungkin ya saya kira Anda bisa mengartikan inilah ya, lokasi user itu misalkan antara, atau kalau kita naik kereta api lah misalkan ya, Anda pakai operator apa saja, saya kira selama pengalaman saya sama saja ya. Ketika saya masuk ke pinggir laut yang, atau kereta kita sampai di pinggir laut di daerah Batang itu ya, cenderung sinyal kita pasti akan hilang. Nah, itu lokasi contohnya. Lalu lintas data tadi, kepadatan dan sebagainya ya. Oke, ini saya kira sama. Oke, selesai. Molor 11 menit, nggak apa-apa ya. Iya, Pak. Dah, jawabannya santok kayak gue. Any question? Pak, kalau mikrotik itu gimana sih, Pak? Mikrotik itu teknologinya. Ya. Nanti Anda akan belajar itu di jaringan komputer. Dulu yang sempat menguasai itu kan ada Cisco ya. Tapi Cisco mungkin dari sisi ekonomis relatif mahal gitu ya, maka muncul kemudian mikrotik. Teknologinya, Mbak. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, maka mungkin cukup untuk hari ini. Terima kasih yang tetap istiqomah, videonya nyala ya. Tadi kayaknya nyala semua, sekarang tinggal 1-2 orang yang nyala. Terima kasih yang sudah tetap nyala ya. Ke depan saya berharap juga kondisinya seperti ini ya, jadi tetap video saya mohon dinyalakan. Ya. Baik, cukup ya untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.